Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang identifikasi kation. Apa sih yang dimaksud dengan kation? Kation ialah ion-ion yang bermuatan positif. Untuk tujuan analisis kualitatif sistematik, kation itu diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat kationnya ya terhadap reagensianya. Nah, reagensia yang digunakan untuk klasifikasi kation pada umumnya ada asam klorida, ada asam sulfida, ada amonium sulfida, dan ada amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan apakah suatu kation itu bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan. Nah, kation dibagi menjadi 5 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Golongan 1, kation-kation golongan 1 itu adalah timbal atau Pb2+, kemudian merkuri 1 atau Hg+, bisa juga raksa ya. Kemudian perak atau Ag+. Nah, reagensia yang digunakan adalah asam klorida ecer atau HCl. Nah, kation yang golongan kedua itu ada 2A dan 2B. Kation golongan 2A itu terdiri dari timbal 2 atau Pp2+, kemudian merkurium 2 atau raksa 2 atau Hg2+, kemudian tembaga 2 atau Cu2+, kemudian bismut atau Bi2+, dan kadmium atau Cd2+. Nah, untuk kation golongan 2B itu ada timah 2 atau Sn2+, timah 3 atau Sn3+, arsenik atau arsen 3, arsenik 4, stibium 3, dan stibium 5. Nah, reagensia yang digunakan adalah hidrogen sulfida atau H2S. Untuk kation golongan 3 terdiri dari kation golongan 3A dan 3B. Kation golongan 3A itu ada besi 2 atau Fe2+, kemudian aluminium Al3+, krom 3 atau Cr3+. Sedangkan golongan 3B itu ada kobal 2 atau CO2+, nikel 2 atau Ni2+, kemudian zinc 2 atau Zn2+. Nah, reagensia yang digunakan adalah amonium sulfida. Nah, untuk kation golongan 4 terdiri dari 3 kation yang ada kalsium atau Ca2+, transium atau Sr2+, barium atau 2+. Reagensia yang digunakan adalah amonium karbonat. Nah, untuk golongan 5 itu ada kation magnesium atau Mg2+, natrium atau Na+, kalium atau K+, amonium atau NH4+. Nah, kation pada golongan 5 ini itu tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Nah, di sini Bu Ayu akan menerangkan tentang contoh pengujian sampel. Jadi kalau kamu punya larutan di mana kita akan mengidentifikasikan apakah di situ terdapat kation-kation baik golongan 1 sampai golongan 5. Caranya yang pertama adalah ambil sampel yang akan diuji. Sebelumnya harus dilakukan uji pendahuluan dulu dengan uji organoleptik dan uji kelarutan. Nah, yang selanjutnya kita lakukan dengan pereaksi HCl. Jadi yang pertama tadi untuk mengetahui apakah ada golongan 1 berarti dimulai dengan sampelnya ditambahi dengan larutan HCl encer. Kemudian disaring ya. Nah, amati perubahan. Jika terbentuk endapan putih, berarti kemungkinan di situ ada kation golongan 1 ya. Jadi tadi kan golongan 1 reagensianya adalah HCl. Nah, reagensia ini kalau dia ada endapan, berarti endapannya itu terdapat kation golongan 1 gitu. Tapi kalau jika tidak terbentuk endapan putih, berarti sampel nggak termasuk golongan 1. Kita bisa lanjutkan dengan reaksi H2S. H2S ini adalah reaksi untuk reagensia golongan 2. Jika terbentuk endapan kuning atau hitam, maka berarti di situ terdapat kation golongan 2 ya. Nah, tapi kalau nggak terbentuk endapan, berarti sampel bukan golongan 2, maka kita lanjutkan dengan penambahan HCl encer dan ditambah dengan NH42S atau amonium sulfida. Nah, sama kayak tadi ya, kalau ditambahin nanti ada endapan, berarti dia positif ada golongan 3A ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan uji spesifikasi golongan 3. Golongan 3 ya, belum tentu golongan 3A aja, tapi bisa juga golongan 3B. Nah, kemudian jika tidak terbentuk endapan, berarti sampelnya itu nggak masuk golongan 3, maka bisa dilanjutkan dengan uji golongan 4 dengan menambahkan NH4 2CO3. Apabila terdapat endapan, maka endapannya itu bisa dilakukan uji spesifikasi untuk golongan 4. Tapi kalau nggak ada endapan, berarti sampelnya mengandung golongan 5A ya. Kalau nggak ada endapan kan berarti nggak ada golongan 4.
tapi dia termasuk golongan 5. Maka bisa dilanjutkan dengan uji spesifikasi golongan 5. Jadi pada intinya gini, kalau kamu punya larutan, kita mau identifikasi apakah ada kation-kation golongan 1, 2, 3, 4. Berarti langkah yang pertama adalah tadi ya, ditambahin reagensia golongan 1. Nah, kalau ada endapan berarti positif ada kation golongan 1, tinggal dilakukan uji spesifikasinya terhadap ion-ionnya apa, kation-kationnya apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada endapan, oh berarti kita bisa lakukan uji yang selanjutnya untuk golongan 2 menggunakan filtratnya ya. Nah, jadi hasil penyaringannya itu tadi. Kalau nanti dikasih reagensia golongan untuk kation golongan 2, dia ada endapan, oh berarti itu ada kation golongan 2. Begitu seterusnya. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.